Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 dan juga kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang paper kami dengan topik cell proliferation dan juga differentiation. Adapun untuk kelompok 9 sendiri terdiri dari Francis Haripudin, Laurencia Jenny Pratiwi, dan saya sendiri, Wandi Ramdhani. Kemudian untuk kelompok 10 terdiri dari Salsabila Konita Kamelia, kemudian ada Nahdia Laila Mufida, dan juga Wika Ratnasari. Baik, mari kita masuk ke pendahuluan. Proliferasi dan diferensiasi sel merupakan dua proses biologis yang penting yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya selama pertumbuhan dan juga perkembangan. Proliferasi sel adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel baru yang identik, di mana proses ini berperan penting dalam penambahan jumlah sel, baik untuk pertumbuhan organisme, perbaikan jaringan yang rusak, maupun dalam pemeliharaan jaringan yang ada. Proliferasi sel berlangsung melalui serangkaian tahapan yang dikenal dengan siklus sel, termasuk fase G1, fase S, fase G2, dan juga mitosis. Sementara itu, diferensiasi sel adalah proses di mana sel-sel yang awalnya bersifat seragam, kemudian berubah menjadi sel-sel dengan struktur dan fungsi khusus. Proses diferensiasi ini memungkinkan terbentuknya berbagai jenis jaringan dan juga organ di dalam tubuh dengan fungsinya masing-masing. Pada proses proliferasi dan juga diferensiasi sel, terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan proses tersebut. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh tersebut diantaranya ada faktor cyclin dependent kinase, kemudian ada faktor epigenetik, di mana pada faktor epigenetik ini adanya aktivitas trithorax group dan juga polycomb group, serta ada faktor transkripsi SWI dan juga SNF. Nah, jika proliferasi bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, maka diferensiasi ini bertujuan untuk menciptakan keberagaman fungsi sel sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kedua proses ini bekerja secara harmonis untuk memastikan pertumbuhan tubuh yang teratur dan juga fungsi tubuh yang optimal. Kemudian bagian yang pertama ada cyclin dependent kinase. Jadi cyclin dependent kinase ini merupakan pengatur utama dalam siklus sel yang menentukan apakah sel akan melanjutkan pembelahan atau berhenti dan diferensiasi. Jadi dengan adanya aktivitas si CDK ini, khususnya CDK 4 atau 6 dan CDK 2 dapat mendorong transisi fase G1 ke S1 melalui fosforilasi PRB dan aktivasi gen siklus sel. Nah, CDK ini merupakan pusat penggerak proliferasi. Jadi, si CDK 4 sama 6 ini dan CDK 2 ini aktif dalam menjaga siklus sel terus berjalan, terutama pada fase G ke S. Kemudian, untuk sel pluripoten seperti stem cell ini, biasanya memiliki G1 yang sangat pendek yang dikendalikan oleh CDK. Nah, hal ini membuat waktu untuk aktivasi dari gen diferensiasi ini menjadi sangat terbatas. Nah, dengan tanpa adanya CDK ini, sel tidak dapat membelah. Jadi, CDK ini berfungsi untuk mempertahankan kondisi siap membelah yang khas dari sel pluripoten. Jadi, dapat disimpulkan bahwa CDK ini merupakan kontrol checkpoint alami yang penting untuk pertumbuhan dan regenerasi jaringan. Selain itu, ketika CDK aktif ini dapat mendorong ekspresi si siklin E untuk menekan inhibitor yang menciptakan loop positif sehingga mempercepatnya masuk ke dalam fase S. Selain CDK dan siklin itu,
Ada lagi yang juga penting dalam regulasi ekspresi gen diferensiasi dan juga proliferasi. Yang namanya itu chromatin remodelers. Yang utama itu ada SYISNF kompleks. Dia ini sebuah kompleks protein multikomponen yang menggunakan energi dari ATP untuk nukleosom remodeling, di mana struktur nukleosom tadinya yang rapat bisa dibuka sehingga DNA-nya itu lebih mudah diakses oleh faktor-faktor transkripsi. Kompleks ini cara kerjanya itu dengan menempel pada nukleosom yang kemudian menggunakan energi ATP untuk memindahkan atau merelokasikan posisi nukleosomnya. Dan dari situ kayak tadi DNA-nya kebuka, faktor transkripsinya baru bisa mengikat DNA dengan lebih efisien sehingga dapat mengaktifkan transkripsi gen spesifik, yaitu dan dia itu biasanya berperan dalam menonaktifkan gen-gen yang terkait dalam proliferasi, tetapi juga penting dalam mengaktifkan gen untuk diferensiasi. Jadi kompleks ini buka membantu sel dalam berpindah dari dari fase pembelahan proliferasi ke status diferensiasi. Sebagai contoh, kompleks ini dapat membuka struktur kromatin yang tertutup untuk memungkinkan faktor transkripsi seperti MAIOD yang mengaktifkan gen pada sel otot atau neurogenin pada neuron. Selain itu, kompleks ini juga mengaktifkan ekspresi gen-gen penghambat siklus sel seperti P21, P16, P15, dan lain-lainnya yang berfungsi sebagai inhibitor CDK. Hal ini membantu sel keluar dari siklus pembelahan pada waktu yang tepat dan mencegah pembelahan yang tidak terkendali seperti terjadi pada kasus penyakit kanker. Selanjutnya kita akan maju ke Polycomb dan juga Trithorax group. Dalam proliferasi dan diferensiasi sel, terutama pada stem cell, terdapat dua kelompok protein utama yang berperan dalam mengatur apakah suatu gen akan aktif atau tidak, yaitu ada Trithorax group dan juga Polycomb group. Kedua kelompok protein ini bekerja melalui modifikasi kromatin, yaitu perubahan kimia pada histon yang mempengaruhi kemampuan gen untuk diekspresikan. Trithorax group sendiri berfungsi sebagai aktivator transkripsi, di mana Trithorax group ini menandai gen dengan modifikasi epigenetik berupa H3K4 ME3 atau biasa disebut dengan trimetilasi pada lisin 4 dari histon H3, yang merupakan sinyal bagi mesin transkripsi untuk memberitahu bahwa gen tersebut siap untuk dibaca dan juga diekspresikan. Ketika Trithorax group aktif, maka gen-gen penting yang ada pada proses diferensiasi ini seperti pembentukan neuron, otot, ataupun jaringan spesifik lainnya akan diaktifkan. Aktivasi ini memungkinkan stem cell untuk keluar dari status netralnya dan mulai berdiferensiasi menjadi tipe sel tertentu sesuai dengan kebutuhan jaringan ataupun kebutuhan organ. Di sisi lain, terdapat Polycomb group yang mana ini bertindak sebagai penekan atau represi dari gen. Polycomb group ini terdiri dari dua kompleks utama, yaitu PRC2 dan PRC1. PRC2 ini bekerja pada tahap awal dengan menambahkan suatu tanda kimia ini berupa H3K27ME3 atau trimetilasi pada lisin 27 dari histon H3 yang menandakan bahwa gen ini harus di-slice atau dimatikan. Nah, si tanda kimia ini berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan transkripsi gen secara sementara. Setelah itu, PRC1 akan mengenali tanda ini dan akan memperkuat represi dengan memberikan modifikasi tambahan berupa ubiquitinisasi pada histon H2A atau H2A UB1, sehingga gen yang sudah disenyapkan tadi akan menjadi benar-benar tidak aktif secara stabil dalam jangka yang panjang. Hal ini disebut juga sebagai stable repression. Nah, menariknya, pada Trithorax group dan Polycomb group ini tidak selalu bekerja secara terpisah, melainkan kadang-kadang saling bersaing pada wilayah gen yang sama. Pada beberapa gen penting dalam perkembangan sel,
Mereka ini berada dalam kondisi yang disebut bivalen kromatin, di mana tanda aktivasi berupa H3K4ME3 dan juga represi berupa H3K27ME3 ini muncul secara bersamaan. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada sel untuk memilih apakah akan mengaktifkan atau menonaktifkan gen tersebut, tergantung pada sinyal eksternal ataupun kebutuhan perkembangan sel saat itu. Secara keseluruhan, trithorax group dan juga polycomb group ini bekerja sebagai pengatur utama dari proses perkembangan sel, di mana trithorax group ini mendorong ekspresi gen untuk melakukan diferensiasi, sementara si polycomb group ini menjaga sel tetap dalam kondisi membelah tanpa terjadinya diferensiasi. Keseimbangan di antara keduanya ini sangat penting agar proses perkembangan sel dapat berjalan dengan terarah dan juga baik. Kemudian ada salah satu contoh dari peran trithorax group dan juga polycomb groups dalam sistem perkembangan sel saraf atau neural, di mana sistem sel neural ini dapat memilih antara tetap melakukan proliferasi atau melakukan diferensiasi. Pada awalnya, gen-gen pada stem sel neural ini berada dalam keadaan bivalen kromatin. Dilihat pada gambar, di mana pada bivalen kromatin ini memiliki tanda aktif berupa H3K4ME, ME3 dan juga tanda represif berupa H3K27ME3 sekaligus. Nah, kondisi ini membuat gen-gen pada stem sel neural ini siap untuk diaktifkan atau direpresi, tergantung pada sinyal diferensiasi atau proliferasinya yang mendominasi. Nah, si trithorax group ini akan mengaktifkan gen, terutama gen-gen yang dibutuhkan untuk pembentukan sel neuron. Ketika si trithorax group aktif, gen-gen seperti NGN1 dan juga DLX2 akan mendorong sel untuk berdiferensiasi menjadi neuron. Sebaliknya, ketika polycomb group bekerja, maka gen-gen penting untuk diferensiasi ini akan ditekan sehingga stem sel neural tetap melakukan proliferasi namun belum berubah menjadi neuron. Proses-proses yang terjadi ini juga diatur oleh microRNA, di mana beberapa microRNA ini dapat membantu mengaktifkan trithorax group dan juga menekan polycomb group, sehingga mendorong diferensiasi menjadi sel neural dari sel neural menjadi neuron. Sebaliknya, microRNA lain juga akan mendukung polycomb group dan menghambat kinerja dari si trithorax group, sehingga si sel neural ini tetap berada pada kondisi proliferasi tanpa harus melakukan diferensiasi. Dengan kerjasama antara trithorax group dan juga polycomb group, serta microRNA, stem cell neural bisa mengatur kapan saatnya dia berkembang menjadi sel saraf atau neuron, dan kapan dia harus tetap membelah untuk menjaga jumlah stem selnya agar tetap seimbang. Proses ini sangat penting agar perkembangan sel otak dan juga sistem saraf ini dapat berjalan dengan seimbang. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kontrak atau hal buruk yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya. Oke, sebenarnya tuh dalam proses perkembangan sel itu kan ada dua jalur utama yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu proliferasi dan juga diferensiasi. Nah, sel itu tentu perlu untuk memperbanyak dirinya, yaitu berproliferasi, tetapi pada titik tertentu sel itu harus berhenti membelah dan nantinya mulai mengambil identitas spesifik sesuai fungsinya atau berdiferensiasi. Seperti misalkan sel otot atau yang sel neuron yang menjadi nantinya neuron. Nah, salah satu pengatur utama dalam proses proliferasi ini adalah siklin dependent kinase yang sebelumnya telah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya. Nah, siklin dependent kinase ini tuh aktif saat sel membelah dan harus dihambat agar sel itu dapat keluar dari siklusnya dan masuk ke berdiferensiasi. Namun dalam beberapa kondisi ini, aktivitas dari siklin dependent kinase itu justru dapat berlebihan dan tidak dapat dihentikan dengan tepat. Hal tersebut itu dapat menjadi kendala besar dalam proses
diferensiasi, karena CDK ini dapat menghambat kerja faktor transkripsi yang seharusnya mengarahkan sel ke identitas yang fungsional. Seperti contoh, ini ada kasus di mana CDK ini dapat menghambat aktivitas dari faktor transkripsi seperti MIODI pada otot dan neurogenin 2 pada sel neuron. CDK ini memfosforilasi faktor-faktor tersebut, yaitu MIODI dan neurogenin 2, yang kemudian mengurangi kemampuan mereka itu untuk mengaktifkan gen diferensiasi. Ketika MIODI ini terfosforilasi, ia akan menjadi lebih cepat terdegradasi. Alhasil diferensiasinya itu tertunda. Jadi setiap sel itu akan tetap berada dalam keadaan berproliferatif. Jadi belum menjadi otot misalkan kalau untuk yang si MIODI. Padahal kan aktivitas dari MIODI ini itu seharusnya mendorong penghentian siklus sel yang kemudian akan memungkinkan sel itu untuk berdiferensiasi. Dalam banyak kasus tuh sebenarnya si MIODI sama neurogenin 2-nya itu sudah ada di lokasi target gen, tetapi gennya itu tidak terekspresi karena tadi dihambat oleh aktivitas CDK yang terlalu tinggi. Nah, dalam jalur perkembangan baik sel otot maupun sel neuron, terdapat tahapan di mana sel progenitor itu masih bisa terus berproliferasi. Kita bisa lihat dari gambarnya, terus lihat kalau misalkan di yang bagian tengah itu ada siklus ulang atau siklus loop yang menunjukkan bahwa sel itu belum masuk ke fase diferensiasi. Artinya proliferasi dan diferensiasi ini tuh nggak terjadi secara instan langsung, tetapi merupakan proses bertahap yang harus dikontrol secara tepat. Jadi kalau misalkan ketika CDK-nya terus aktif, terus nanti aktivitasnya tinggi, sel itu akan terjebak di bagian sebelah kiri, yaitu akan berada terus di fase atau di mode proliferasi dan tidak bisa masuk ke jalur diferensiasi. Artinya nanti sel akan terus-terus membelah tanpa arah fungsional yang jelas. Kalau misalkan hal tersebut terjadi dalam jangka panjang, kondisi ini tuh bukan hanya menghambat pembentukan jaringan, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang mendukung tumorigenesis. Kalau misalkan dalam konteks terapi regeneratif, CDK yang tidak dinonaktifkan secara tepat itu akan membuat sel punca itu akan gagal diarahkan menjadi tipe sel target. Nah, hal tersebut tentu menjadi hambatan terhadap keberhasilan terapi berbasis sel karena justru kalau misalkan terapi berbasis sel itu kan mengadakan keberhasilan untuk diferensiasi terarahnya. Oke, selanjutnya kontra terhadap chromatin remodels. Mungkin dapat dilihat pada gambar, ada dua gambar. Jadi ada di atas yaitu bagian proliferasi dan bawah adalah bagian diferensiasi. Di mana pada kondisi proliferasi itu sendiri atau ketika sel sedang aktif membelah, peran kompleks chromatin remodeler SWI SNF belum tampak aktif, tapi hal ini karena diferensiasi belum terjadi dan seluruh sistem transkripsi gen spesifik seperti otot masih ditekan. Nah, salah satu mekanisme utamanya itu ya melalui fosforilasi MYOD oleh CDK2 yang berikatan dengan siklin E. Kemudian fosforilasi ini menyebabkan MYOD tidak aktif sehingga tidak bisa memicu ekspresi gen untuk diferensiasi otot. Selain itu, selain itu kompleks penekan transkripsi seperti KAP1, HDAC, G9A, LSD1 dan P300 itu direkrut ke lokasi gen yang mengandung MYOD dan MEF2. Kemudian sama-sama jadi kompleks ini tadi sama-sama memetilasi kromatin menjadikan lebih padat dan tidak dapat diakses oleh faktor transkripsi. Kemudian mungkin nanti akan dijelaskan juga dipaparkan untuk PGC. Sebenarnya untuk SWI sama SNF nanti berkesinambungan sama PCG, di mana kompleks PCG ini juga berperan dalam menekan ekspresi gen diferensiasi melalui modifikasi histon H3K27 menjadi trimetilasi tanpa epigenetik reprensif yang sangat kuat. Jadi dalam fase proliferasi ini sendiri SWI
SNF itu tidak aktif karena kromatin masih dalam kondisi tertutup dan represif dan belum ada sinyal yang mendorong transisi ke diferensiasi. Kemudian untuk yang bagian kondisi diferensiasinya itu sendiri, berbeda halnya saat sel mulai menerima sinyal diferensiasi seperti mitogen atau adanya stimulus spesifik. Pada fase ini SWA atau SNF mulai berperan aktif eh, dan sangat penting secara esensialnya, di mana aktivasi P38 MAPK menjadi eh, salah satu yang paling efektif, di mana enzim ini memfosforilasi BAF 60C yang merupakan salah satu dari kompleks SWA SNF yang sudah terikat dengan MYOD. Nanti fosforilasi BAF 60C ini memicu keterikatan kompleks SWA dan SNF aktif dan dapat membuka struktur kromatin itu sendiri. Kemudian setelah kompleks terbentuk, untuk membuka kromatin di sekitar gen-gen diferensiasi seperti myogenin dan P21, sehingga proses transkripsi itu bisa berlangsung. Selanjutnya nanti kompleks MYOD BAF 60C akan merekrut berkesinambungan dengan SWSNF ke lokasi target DNA dan mengaktifkan kompleks represif PCG itu sendiri. Kemudian nanti baru ini nanti memungkinkan aktivasi gen diferensiasi sekaligus juga menonaktifkan siklus sel karena ekspresi inhibitor seperti P21. Nah, jadi dapat dilihat bahwa SNM ini berperan sangat kontras antara dua kondisi, tapi di fase proliferasi ia tidak aktif karena lingkungan kromatin yang tidak mengizinkan aktivasi gen diferensiasi itu sendiri. Tapi di fase diferensiasi SWA-SNF ini adalah faktor penting yang dapat membuka kromatin dan memungkinkan ekspresi gen salah satunya gen otot itu. Untuk perubahan ini juga menunjukkan bahwa regulasi epigenetik melalui remodeler seperti SWSNF sangat menentukan sangat menentukan si sel tersebut apakah tetap membelah atau mulai berdiferensiasi. Oke. Kemudian kontra dari PCG dan TRSG itu adalah PCG dan TRSG itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Contohnya pada kasus kanker. Jadi antara PCG dan TRS dari masing-masing ini dapat terganggu. Kalau misal dari PCG ini terjadi overekspresi sehingga H3K27ME3 ini tinggi dan proliferasinya tinggi dan senesennya atau sel yang diam itu rendah. Oleh karena itu pada penderita kanker H3 H3K27ME3-nya ini memiliki sekitar 80% jumlah faktor transkripsi tersebut. Kemudian ada EZH2 yang mana nanti juga meningkatkan H327 dan EZH2 ini bermutasi yang seharusnya dia itu membantu dan apabila termutasi maka juga akan menimbulkan ekspresi yang berbeda dan meningkatkan proliferasi PCG yang tinggi. Meningkatkan proliferasi dari sel yang tinggi. Kemudian ada point mutation dari beberapa titik itu juga ada mutasi juga dan itu juga menurunkan H3K27M ini juga dapat menyebabkan proliferasi yang tinggi karena bivalen gens-nya ini spesifik gen itu oncogens. Kemudian juga terjadi mutasi H327M itu sendiri itu juga apabila tidak wild type dari H327 yang asli dan berikatan PCG itu juga akan meningkatkan proliferasi juga. Nah, contoh pada mutasi pada EZH2 ini pada penderita tumor periferal, kemudian pada mutasi H3K27ME ini contohnya pada penderita glioma atau tumor pada
sistem saraf pusat bagian tengah. Kemudian dari mutasi-mutasi ini dapat menyebabkan hilangnya fungsi PCG sehingga yang seharusnya gen yang silence akan diaktifkan akan diaktifkan dan contohnya itu hoax atau human 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 gen gitu dan akan menyebabkan kanker. Kemudian ada dari kesalahan dari TRX sendiri itu dia akan subunit composition switch yang mana dia juga akan alterate okupansi PCG kompleks. Kemudian ada fusi dari ML1 yang akan merekrut SEC atau super elongation kompleks yang memanjangkan transkripsi sehingga juga akan terjadi proliferasi. Kemudian MLL3 atau 4-nya itu bermutasi juga yang mengakibatkan proliferasi yang tidak terkendali atau pada fase diferensiasinya itu terus-menerus gitu. Kemudian dari dua PCG atau TRXG ini juga saling berkaitan yang sudah dijelaskan oleh sebelumnya. Jadi apabila terjadi terjadi kanker atau tumor itu bagaimana? Nah, kalau pada normal on off atau PCG on off pada PCG dan TRS-nya ini sangat teratur sehingga nanti bagian sel-sel yang akan berdiferensiasi itu sesuai dengan masa depannya. Jika bagian endoderm akan menjadi bagian endoderm dan begitu seterusnya. Kemudian pada stem cell itu juga PCG dan RS ini juga berperan sehingga kalau salah juga atau on off-nya juga salah, dia juga akan berpengaruh terhadap proliferasi dan diferensiasinya. Kemudian bagaimana terjadi kanker? Apakah salah satu atau keduanya? Jadi gangguannya itu bisa salah satunya itu sudah menyebabkan kanker atau bahkan keduanya juga bisa menyebabkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.